Yang terhormat Pak Alexander Agung Nugroho. Agung Nugroho. Yang terhormat Bapak Alexander. Yang terhormat Bapak Alexander Agung Santoso Gunawan. Nama saya Andi Izet Zaki Asari dengan NIM 25019771172. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang kode saya untuk nomor 2, di mana data ini merupakan data teks yang berisi deskripsi dari banyak produk di dalam e-commerce. Langsung saja di sini ada proses import libraries yang akan saya gunakan. Nah, sebelum meload dataset utama di sini saya sudah melihat sebelumnya dataset saya, di mana dataset saya ini mengandung banyak sekali singkatan-singkatan seperti milimeter, uh, mililit. Nah, sebelum meload dataset utama, di sini saya akan load additional dataset, di mana uh, sebelum saya melakukan uh, pengerjaan dalam nomor 2 ini, saya melihat dulu isi dari dataset saya. Nah, di dataset saya ini terdapat banyak kata-kata singkatan seperti MM, ML, CM, dan lain-lain. Maka saya memutuskan untuk mencari sebuah dataset yang berisi sebuah akronim, uh, yaitu singkatan dan kepanjangannya dari kata-kata di dalam bahasa Inggris. Nah, dataset akronim ini saya ambil dari sebuah GitHub yang dipublish oleh Chris Nag 03990. Nah, dataset ini bisa dilihat di link GitHub yang sudah saya berikan. Yang pertama, saya menginisialisasi sebuah variabel yang berisi nama dari file CSV akronim ini dan sebuah variabel output file yang berisi nama calon dari nama file CSV yang sudah saya proses dari. Kemudian saya membuat sebuah variabel output file, yaitu output file ini berisi eh, calon nama file CSV dari akronim file yang sudah saya formatting. Nah, sebelumnya di sini saya menginitialize dua variabel, yaitu input file dan output file, di mana input file ini merupakan nama dari file CSV-nya, dan output file ini merupakan calon nama file CSV dari eh, hasil yang hasil akronim file atau hasil input file yang sudah diproses. Nah, dapat dilihat di sini, dataset ini memiliki format yang sedikit tidak terstruktur seperti file CSV pada umumnya, di mana singkatan dan kepanjangannya ini hanya dipisahkan oleh sebuah dash. Nah, dapat dilihat di gambar ini, contoh screenshot dari beberapa baris awal dari dataset akronim ini. Di sini format dari CSV ini ada kata yang kata awalnya berisi sebuah singkatan, kemudian dipisahkan oleh dash. Selanjutnya ada kepanjangan dari kata singkatan tersebut. Nah, maka dari itu saya akan melakukan perbaiki format terhadap data akronim ini. Nah, pertama saya akan meload file ini dengan mode read dan separator atau delimiternya dash. Selanjutnya saya akan memberikan quotation mark untuk setiap kata atau kalimat yang dipisahkan oleh dash. Jadi saya akan menerapkan quotation mark di sini dan di sini dan di sini dan di sini. Nah, setelah formatting ini selesai, saya menyimpannya sebagai file baru dengan nama file yang sudah saya initialize sebelumnya. Nah, setelah ini saya sudah bisa melakukan load data. Setelah dapat dilihat di sini dataset saya merupakan dataset yang hanya berisi satu kolom, yaitu kolom teks yang berisi deskripsi dari sebuah produk. Nah, hal yang akan dilakukan dalam kasus ini adalah saya akan membuat sebuah clustering atau pengelompokan
dari deskripsi-deskripsi produk. Misalnya, eh, untuk deskripsi produk, untuk sebuah deskripsi produk, saya akan kelompokkannya sebagai deskripsi produk apa. Nah, dalam kasus ini saya akan melakukan hal itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat sebuah dictionary yang berisi akronim dari sebuah kata. Nah, di dictionary ini akan memiliki sebuah kolom, abbreviation atau singkatan, dan expanded atau kepanjangan yang nantinya dictionary ini akan saya gunakan dalam data preprocessing. Nah, saya akan, nah di kode ini saya di kode ini saya meload sebuah file akronim yang sudah diperbaiki formatnya. Nah, karena di eh, karena pada proses perbaikan format sebelumnya, akronim saya Nah, karena pada proses perbaikan format sebelumnya, data akronim ini ternyata menghasilkan double quotation mark untuk setiap string. Maka dari itu, saya akan memperbaikinya lagi dengan menghilangkan double quotation mark. Selanjutnya, saya sudah membuat sebuah acronym dictionary yang berisi abbreviation atau singkatan dan expanded atau kepanjangan dari kata. Nah, masuklah dalam proses data preprocessing. Nah, setelah melihat isi dari data terbanyak Nah, setelah melihat isi data, ternyata banyak kata-kata, singkatan, atau sebaik. Nah, setelah melihat isi dari dataset saya, yang sudah saya jelaskan tadi, ternyata dataset ini memiliki banyak kata-kata singkatan yang sebaiknya tidak dihapus, melainkan kata singkatan itu sebaiknya di expand saja atau diganti menjadi kepanjangannya. Selanjutnya, di sini untuk meningkatkan kontekstual, saya membuat sebuah Nah, selanjutnya untuk meningkatkan contextual sequence to sequence tag-nya, di sini saya juga melakukan preprocessing untuk handling negasi. Karena data ini merupakan deskripsi produk, pasti akan banyak kata negasi yang sebaiknya dihandle dengan baik agar model bisa dengan baik menangkap konteks dari sebuah kalimat. Selanjutnya, di sini saya akan menghilangkan punctuation. Nah, selanjutnya, karena di dataset ini terdapat banyak kata-kata seperti 300 mm, 2000 watt, maka saya akan mendefinisikan angka yang tersambung ini. Nah, maka saya akan mendefinisikan angka yang tersambung dengan kata ini menjadi sebuah kata. Misalnya, eh, kata misalnya 300 mm ini akan saya ubah menjadi 300 millimeter. Nah, selanjutnya di data ini juga terdapat angka-angka tunggal, misalnya 1 atau 35 atau 40 yang tidak tersambung dengan sebuah kata. Maka saya akan convert angka-angka tunggal ini menjadi sebuah string. Selanjutnya ada proses lemmatization kata di mana mengubah kata-kata menjadi kata dasarnya dan selanjutnya dan akan menghapus dan saya juga akan menghilangkan stop words dan menghilangkan simbol-simbol yang tidak dibutuhkan. Nah, berikut kodenya. Di sini saya membuat sebuah function preprocess text. Yang pertama dilakukan adalah membuat semua teksnya menjadi lowercase, kemudian ada handling negasi, kemudian ada menghilangkan punctuation. Selanjutnya, saya akan mendefine sebuah regex pattern untuk mencari angka yang terhubungkan dengan sebuah kata. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti 300 mm yang tersambung angka dan kata. Nah, selanjutnya saya akan convert angka yang terhubung dengan kata menjadi sebuah string. Misalnya, 1 menjadi one. Di sini saya membuat sebuah function
untuk mengubah angka yang tersambung dengan kata menjadi sebuah string. Nah, selanjutnya, selanjutnya di sini saya akan convert angka-angka tunggal menjadi sebuah string juga. Kemudian, proses selanjutnya di dalam function ini akan mengubah kata singkatan menjadi kepanjangan dari kata tersebut. Setelah itu akan lematize kata-kata dan menghilangkan stopwords, kemudian menghilangkan simbol-simbol. Kemudian dapat dilihat di sini setelah mengaplikasikan function itu terhadap data saya, mungkin di em, tabel ini kita tidak dapat melihat. Nah, kemudian kita bisa aplikasikan function yang sudah dibuat tadi untuk preproses data ke dalam data teks saya. Dapat dilihat di sini, eh, sudah kita bisa lihat. Nah, setelah mengaplikasikan function yang sudah didefinisikan tadi ke dalam ke dalam data teks kita, di sini sudah bisa dilihat semua teks menjadi lowercase. Di sini ada angka yang sudah diubah menjadi sebuah string, 108 contohnya. Kemudian ada juga 12 inch yang sebelumnya 12 inch, 1 dan 2 inch. Dan di sini juga ada 35 Gbps atau gigabyte per second. Mungkin di dalam dictionary akronim Gbps ini tidak terdapat di dalam dictionary-nya. Maka dia tidak menjadi sebuah kepanjangan dari katanya. Nah, selanjutnya bisa masuk ke proses word embeddings, di mana di sini saya akan menggunakan UC embeddings karena melihat dari nomor satu, UC embeddings ini memberikan performa yang paling baik. Dan UC embeddings juga bekerja sangat efektif pada sequence to sequence, di mana dataset ini merupakan data sequence to sequence yang berisi sebuah um, deskripsi atau penjelasan dari sebuah produk di dalam e-commerce. Nah, kodenya sama, pertama load UC model, kemudian membuat sebuah function untuk UC embeddings untuk mengubah teks menjadi sebuah representasi vektor. Selanjutnya di sini bisa apply UC embeddings terhadap teks. Nah, dapat dilihat semua teks sudah menjadi sebuah numerical array yang merupakan representasi dari setiap kalimat-kalimat yang ada di dalam dataset. Nah, setelah ini, sekarang saya akan mengubah hasil dari embeddings menjadi nah selanjutnya saya akan memastikan hasil dari embeddings ini merupakan numerical array, maka saya akan membuat sebuah function untuk convert data ini menjadi sebuah numerical array. Proses ini akan menghilangkan kurung kotak jika ada double kurung kotak dalam data set ini dengan sebuah spasi untuk setiap part embeddings. Berikut adalah kodenya. Kemudian eh, dapat dilihat di sini, saya membuat sebuah variable features yang berisi hasil dari word embeddings yang sudah dikonvert menjadi numerical array. Nah, untuk proses clustering, di sini saya memutuskan untuk menggunakan k-means clustering. Untuk proses ini,
Eh, nah, untuk proses K-means ini akan melibatkan beberapa part, yaitu yang pertama initialize distortion dan nilai K atau nilai eh, K-means-nya. Nah, untuk K-means clustering ini akan melibatkan beberapa proses, yaitu proses inisialisasi distortion dan nilai K atau nilai clusternya. Selanjutnya ada iterative clustering, ada plotting elbow, dan selanjutnya ada final clustering berdasarkan output dari iterative clustering dan elbow method, di mana proses iterative clustering dan plotting elbow method ini saya gunakan untuk mencari nilai optimal dari K. Nah, yang pertama di sini saya akan menginitialize list empty untuk menyimpan hasil dari nilai distortion, di mana distortion ini merupakan jarak kuadrat dari tiap titik ke pusatnya yang sudah ditetapkan. Kemudian saya mendefinisikan nilai K, tetapi saya tidak mendefinisikannya secara statis, melainkan saya mendefinisikannya sebagai range, di mana pada iterative clustering di sini saya akan mencoba nilai K dari 2 hingga 9. Jadi akan dicoba iteratif secara akan mencoba apa kemudian di sini saya jadi di dalam proses iteratif ini akan mencoba nilai K mulai dari 2 sampai 9 untuk mencari nilai K atau cluster yang paling maksimal. Nah, proses iteratif clustering ini Nah, proses iteratif clustering ini dapat dengan eh, Nah, proses iteratif clustering ini dapat dilakukan secara sistematis dengan mengeksplorasi bagaimana pengelompokan sebuah data berubah dengan jumlah cluster yang berbeda-beda dan memilih jumlah cluster yang memberikan keseimbangan yang terbaik antara keakuratan cluster dan kompleksitas modelnya. Nah, proses ini melibatkan, seperti sudah saya mention tadi, looping untuk setiap nilai K, kemudian membuat model K-means untuk nilai K-nya, kemudian training model pada features yang sudah dibuat tadi, dan memberikan label cluster pada setiap data point di dalam datanya. Kemudian di sini akan menghitung rata-rata siluet score untuk clusterisasi, di mana siluet score ini merupakan ukuran seberapa mirip suatu objek dengan klasternya sendiri dibandingkan klaster lain. Nah, selanjutnya di sini saya akan print hasil dari cluster dan siluet score-nya. Di sini, semakin tinggi nilai siluet score, maka semakin bagus. Dapat dilihat di sini hasil dari iteratif clusteringnya. Untuk cluster 2, average silhouette score-nya itu ada 0,06. Untuk cluster untuk data dengan 3 cluster, maka silhouette score-nya didapatkan 0,04. Jika clusternya ada 4, silhouette score-nya ada 0,04 juga. Dan seterusnya, tidak ada peningkatan signifikan atau pengerakan signifikan terhadap cluster yang bertambah seiring iteratif berjalan sampai nilai K-nya itu 9. Nah, dapat dilihat di sini, cluster 2 memiliki siluet skor yang paling tinggi, menunjukkan bahwa nilai clusternya itu ada, jika clusternya itu ada 2, maka hasil pemisahan datanya atau pengelompokan datanya itu lebih baik dibanding jumlah cluster yang lainnya. Hal ini, eh, nah, hal ini berarti bahwa data ini cenderung terbagi eh, secara alami menjadi dua kelompok yang berbeda. Nah, dapat dilihat dengan jika klasternya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, semua skor siluetnya itu cenderung rendah dan tidak ada peningkatan atau pengurangan signifikan seiring bertambahnya iteratif K-nya. Nah,
Nah, dari informasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa dataset ini terbagi menjadi dua klaster saja, dan kemungkinan dan jumlah klaster yang lebih dari dua tampaknya tidak meningkatkan kualitas klasterisasi atau pengelompokan yang optimal. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa iteratif clustering ini benar, saya akan mencoba metode lain, yaitu plotting elbow method. Nah, dengan menggunakan matplotlib untuk memplot distortion terhadap jumlah cluster K, nah grafik ini menentukan jumlah cluster optimal untuk titik-titik siku di dalam plot. Dapat dilihat di sini. Dalam plotting elbow method kita mencari siku pada grafik, yaitu titik di mana peningkatan jumlah cluster itu tidak lagi menyebabkan penurunan distortion yang signifikan. Titik ini sering diinterpretasikan sebagai indikasi jumlah cluster yang optimal. Seperti kita lihat di sini, mungkin grafiknya itu eh, konstan menurun, bukan merata, tetapi bisa dilihat distortion yang paling tinggi itu ada di cluster 2. Maka ini mengidentifikasikan bahwa tambahan cluster setelah 2 itu tidak memberikan peningkatan signifikan dalam hal eh, pendefinan atau penjelasan variansi data. Kemudian tidak ada siku yang jelas dan tajam yang sudah saya mention sebelumnya, yang biasanya diharapkan dalam grafik elbow method ini, yang bisa menunjukkan bahwa data mungkin tidak memiliki struktur cluster yang jelas atau cluster yang berbeda satu sama lain. Dengan mempertimbangkan hal ini dan melihat kembali output dari siluet score sebelumnya yang menunjukkan skor tertinggi adalah nilai K-nya itu 2, bisa disimpulkan bahwa model dengan cluster dua cluster adalah yang paling tepat untuk dataset ini. Maka bisa dilanjutkan dengan final clusterization. Setelah melakukan dua metode yang sebelumnya, di sini saya bisa melanjutkan klasterisasi utama dengan memilih dua sebagai jumlah cluster. Kemudian akan terjadi proses train model dan memprediksi label cluster untuk setiap titik data dan menyimpannya di data frame data. Di sini initialize model dengan nilai clusternya itu 2, kemudian train modelnya pada features data yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian di sini saya membuatkan kolom baru dengan nama kolom k-means yang berisi hasil prediksi dari setiap data. Nah, setelah menyelesaikan proses ini, setiap data di dalam dataset sekarang memiliki klasternya masing-masing. Selanjutnya saya akan mengidentifikasi teks yang merepresentasikan klasternya. Nah, proses ini meliputi perhitungan centroid dan Euclidean distance. Kemudian saya akan juga melakukan load dataset asli, di mana dataset aslinya itu yang tidak di embedding dan tidak di preprocess. Kemudian mapping teks asli itu berdasarkan indeks data yang didapatkan dari hasil clustering. Kemudian saya akan menelusuri dan menggabungkan teks terdekat dari setiap cluster. Nah, untuk proses pertama di sini ada perhitungan Euclidean distance dan centroid. Nah, untuk menghitung centroid pada setiap cluster, proses ini meliputi mendapatkan nilai centroid atau koordinat pusat dari setiap cluster yang dihasilkan oleh mode K-means. Centroid ini merupakan titik pusat yang merupakan rata-rata dari semua titik-titik dalam cluster. Kemudian menghitung Euclidean distance untuk setiap titik pada centroid dengan menggunakan function cdist dari SciPy untuk menghitung Euclidean distance dari setiap titik di dalam data features ke setiap centroid cluster yang sudah dihitung sebelumnya. Kemudian saya akan menghitung indeks atau menemukan indeks teks yang merepresentasikan yang merepresentasikan setiap cluster. Nah, dengan menggunakan function argmin untuk menemukan indeks dari titik-titik yang paling dekat untuk setiap centroid di dalam cluster,
dengan parameter axisnya itu nol, yaitu menunjukkan bahwa operasi ini diaplikasikan secara kolom demi kolom untuk setiap cluster. Nah, proses terakhir yaitu retrieve teks aslinya untuk setiap cluster, di mana di sini saya akan melihat teks asli untuk setiap cluster untuk menentukan cluster satu atau cluster nol itu em, cenderung memiliki cenderung membahas apa dan cluster satunya lagi cenderung membahas apa. Nah, di sini sudah dilihat saya menghitung centroid, kemudian Euclidean distance, kemudian menemukan indeks teks yang terdekat untuk setiap cluster dan retrieve teks aslinya. Nah, di sini saya akan meload data asli dan mapping teks berdasarkan data yang didapatkan sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengekspor dan menggabungkan teks terdekat untuk setiap cluster. Proses ini melibatkan mendefine jumlah teks yang akan diperiksa untuk setiap cluster, menyiapkan list untuk menyimpan data frame, looping untuk setiap cluster dan retrieve teksnya atau mengambil teksnya, kemudian menggabungkan semua data frame di dalam list, dan menemukan indeks teks terdekat untuk setiap cluster. Nah, proses looping ini eh, melibatkan melibatkan urutan seperti mengurutkan titik-titik di dalam cluster berdasarkan jarak mereka terhadap centroid cluster dan mengambil 5 teks teratas dari setiap cluster. Kemudian mapping teks-teks asli ini dari kemudian mapping untuk melihat isi dari teks asli dari setiap clusternya. Kemudian menetapkan kolom cluster untuk setiap teks dengan nilai cluster saat ini dan menambahkannya ke dalam data frame yang telah dimodifikasi ke list. Nah, dapat dilihat di sini kita sudah bisa melihat teks dari setiap cluster, di mana cluster nol saya sudah mengambil 5 teks teratasnya dan cluster satu mengambil 5 teks teratasnya. Saya akan analisis eh, teks ini di bawah ini. Selanjutnya di sini untuk setiap teks ini saya mengambil indeksnya agar saya bisa melihat datanya secara full. Nah, untuk cluster nol data pertama ini indeksnya ada 10.768, maka saya bisa melihat indeks ke 10.768 untuk melihat isi teksnya secara full. Begitu pula untuk semua indeks di dalam em, data ini. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan 3 sampel data untuk setiap cluster yang sudah saya dapatkan dari indeks-indeks tadi. Nah, untuk indeks 10.768, berikut ada teksnya dan indeks 5.348 dan 3.450 itu untuk cluster nol. Untuk cluster satu eh, indeksnya ada 2.646, ada 9.989 dan 11.649. Nah, setelah membaca keseluruhan teks ini, hasil analisis saya yaitu cluster nol cenderung merepresentasikan deskripsi buku yang berfokus pada literasi atau literatur, budaya atau cultural, dan atau historical content. Kemudian cluster nol terlihat cenderung merepresentasikan sebuah penjelasan sebuah produk yang berhubungan dengan furniture rumah ataupun hardware-hardware produk. Nah, setelah mendapatkan analisis ini, saya bisa melanjutkan untuk ke proses lainnya, yaitu topic extraction, yang dimana saya akan menggunakan hasil dari topic extraction ini untuk compare result hasil clustering dan topic extraction. Nah, untuk mengkonfirm bahwa clustering saya yang tadi itu sudah benar, maka saya akan mengimplementasikan topic extraction menggunakan model LDA, Latent Dirichlet Allocation, untuk menentukan topik-topik dalam dataset. Proses ini melibatkan proses pre-processing data lagi, kemudian membuat teks representasi, teks dictionary dan corpus, kemudian model building dan hasilnya. Pertama-tama saya akan kembali load dataset saya dengan nama data frame-nya TE data.
Kemudian preprocess data, karena sebelumnya tadi saya sudah membuat function untuk preprocess data, jadi sekarang saya hanya tinggal mengapply function tersebut kepada data saya. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah dictionary yang mengindeks semua kata-kata yang unik di dalam korpus teks ini, kemudian membuat korpus yang merupakan representasi back of words dari setiap dokumen. Nah, selanjutnya untuk model building yang menggunakan LDA, yang pertama-tama di sini saya akan menginitialize model dan train model menggunakan jumlah topik atau eh, menggunakan jumlah topik yang sudah saya tentukan dan iterasi sebanyak 10 kali. Dalam kasus ini, jumlah topiknya saya tentukan adalah 2 agar saya bisa mengcompare result dari topik extraction dan clustering. Selanjutnya, eh, kode ini LDA underscore model.print topics akan mengeluarkan top 10 kata-kata teratas untuk setiap topik. Maka dilihat di sini untuk topik 0, top 10 katanya itu ada one, ada 100, ada book, ada two, author, thousand, thousand, time, USB, new. Kemudian topik 0 ada 102, 3, X, product, set, size, for, dan quality. Nah, selanjutnya untuk pemformatan output model data. Di sini saya akan membuat sebuah function yang dengan nama format topic sentence yang akan melakukan looping untuk setiap dokumen di dalam korpus untuk menemukan topik dominan. Nah, persentase kontribusinya serta kata kunci untuk setiap kata dari kata yang ada di topik. Nah, hasil dari performatan ini akan berubah berupa sebuah data frame yang berisi informasi topik dominan untuk setiap teks di dalam dataset. Nah, pertama saya akan membuat sebuah function. Di dalam function ini akan ada proses looping untuk setiap data di dalam list. Kemudian akan mengeluarkan output berupa data frame baru. Nah, di sini saya bisa print hasilnya. Yang pertama dilakukan yaitu saya akan menyiapkan data frame-nya. Nah, data ini akan disusun kembali dan diindekskan ulang kembali sesuai nama kolom yang sesuai. Kemudian saya juga akan menampilkan dokumen-dokumen tertentu, yaitu dengan cara memilih teks berdasarkan indeks dan menambahkan dan untuk menampilkan topik dominan yang berkaitan dengan teks tersebut. Nah, sebelumnya di sini bisa dilihat data frame def dominant topic berisi eh, banyak kolom. Yang pertama ada dokumen number yang simpelnya ini merupakan indeks. Kemudian dominant topic yaitu topiknya yang berarti data pertama itu topiknya 0, data kedua itu topiknya 1, dan seterusnya. Kemudian topik percentage per topik percentage distributionnya di sini yang bisa dilihat di sini. Kemudian keywords untuk setiap teks. Kemudian isi dari teksnya. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah variabel yang berisi list indeks yang sudah saya dapatkan dari proses clustering sebelumnya agar bisa dengan mudah melakukan komparasi atau perbandingan. Nah, indeks-indeks tersebut yang sudah saya dapatkan tadi, kemudian saya akan mengambil kolom-kolom utamanya saja yaitu teks dan topiknya, di mana teksnya itu ini dan topiknya ini. Nah, kemudian saya akan print 3 sampel utama dari setiap teks untuk setiap topik. Dapat dilihat ini untuk topik 0, isinya ternyata sama untuk isinya ternyata. Nah, nah untuk nah di sini saya akan print 3 sampel untuk setiap topik. Ternyata untuk indeks 10.798 dia juga terdeteksi sebagai topik 0 dan begitu juga untuk setiap indeks di dalam data ini. Nah, hasil analisis saya, topik 0 ini sama saja merepresentasikan deskripsi buku, literatur yang berfokus pada culture dan historical content. Kemudian topik 1 terlihat cenderung merepresentasikan sebuah penjelasan produk yang berhubungan dengan home furniture dan hardware product. Nah, selanjutnya saya akan compare result, hasil dari clustering dan uh, topic extraction. Proses ini akan melibatkan initialize index yang akan di-compare yang sudah didapatkan sebelumnya. Sebenarnya indeks ini bisa diganti dengan indeks lain. Kemudian mengambil cluster
dari clustering k-means untuk setiap indeks yang akan di-compare. Kemudian hal yang sama juga untuk dilakukan untuk topic extraction, yaitu saya mengambil topik dari topic extraction LDA untuk setiap indeks data yang akan di-compare. Selanjutnya saya akan retrieve original datanya berdasarkan indeks yang akan di-compare, kemudian membuat data frame baru untuk menampilkan hasil perbandingan. Data frame ini akan berisi kolom indeks, yaitu indeks yang akan dicari, kemudian hasil dari k-means clusternya, dan hasil dari LDA topic extraction-nya, kemudian kemudian teks aslinya. Nah, dapat dilihat di sini hasil dari clustering dan topic extraction cenderung konsisten, semuanya sama. Nah, maka dapat disimpulkan eh, baik metode clustering maupun topic extraction tampaknya telah berhasil mengidentifikasi kedua kategori yang sama untuk setiap data. Nah, topik atau cluster node dari teks yang diberikan, baik k-means atau LDA, mengkategorikan teks ke dalam kategori yang sama, berkaitan dengan literature, culture, atau konten historical. Nah, hal ini ditandai dengan banyaknya teks-teks yang reference ke India, ekonomi, reinkarnasi, yang seringkali kata-kata ini merupakan topik yang ditemukan dalam buku-buku yang berfokus pada budaya dan sejarah. Kemudian topik atau klaster satu, demikian pula untuk teksnya, kedua metode ini mengkategorikan kata-kata ke dalam kategori yang berhubungan dengan perabotan rumah tangga ataupun produk-produk hardware lainnya. Nah, hal ini diketahui dengan banyaknya kata-kata berupa stainless steel, double pole atau foldable closets yang sering muncul di dalam deskripsi produk rumah tangga ataupun hardware product. Nah, hasil analisa saya di sini untuk konsistensi ada konsistensi. Nah, untuk hasil analisis saya di sini bisa dilihat konsistensi dari kedua metode yang sudah dilakukan. Nah, konsistensi ini mengidentifikasikan bahwa metode clustering dan topik LDR atau topik extraction yang digunakan cukup kuat dalam membedakan antara dua topik utama dalam dataset. Kemudian untuk relevansi topiknya, topik yang dihasilkan sesuai dengan deskripsi konteks yang diberikan, yaitu topik atau cluster nol untuk konten yang lebih bersifat intelektual atau historis, dan topik atau cluster satu yaitu merupakan deskripsi produk komersial yang praktek. Nah, untuk kesimpulannya, efektivitas metode, kedua metode ini, K-means ataupun LDA, efektif dalam memisahkan atau mengelompokkan teks data berdasarkan konteks dan tema yang tersirat di dalam teksnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan clustering dan topik modeling dapat diandalkan untuk tes-tes seperti segmentasi pasar ataupun analisis isi dari teks. Selanjutnya, untuk penerapan dalam bisnis, dalam konteks bisnis ini, pemahaman ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan personalisasi atau rekomendasi sebuah iklan untuk setiap customernya. Misalnya bagi user atau customer yang tertarik dengan buku budaya atau sejarah, bisa direkomendasikan buku yang serupa, termasuk dalam bisa direkomendasikan untuk buku yang serupa yang termasuk di dalam topik atau cluster nol. Sebaliknya, jika user eh, ingin mencari produk rumah tangga ataupun hardware produk, dapat ditargetkan dengan produk yang terkait dengan cluster satu atau topik satu. Nah, kemudian meskipun dua metode ini bekerja dengan baik, pasti akan selalu ada ruang untuk meningkatkan model dengan cara menyesuaikan parameter atau dengan menggunakan teknik preprocess yang lebih baik lagi. Terutama jika dataset saya atau dataset yang akan didapatkan nanti akan bertumbuh seiring berjalannya waktu. Demikian penjelasan untuk nomor 2. Terima kasih.